Allah. Masya Allah. Setiap kali saya ketemu mereka saya nangis. Kenapa? Karena saya diajar begini. Tahu diri kau. Kau tahu diri. Kau harus tahu diri. Tuh ya. Tuh lihat. Tuh. Ini bukan asal gambar. Sekali lagi, ini bukan asal gambar. Jadi bukan orang Islam nggak ada urusannya sama gini, nggak ada urusannya. Mereka yang bikin. Kenapa mereka dapat wajahnya begini Arabi banget kan? Habaib, ya Habibullah satu tangan. Habib, coba Ustaz juga lihat belum? Kasih lihat Ustaz. Ada nggak? Kasih lihat. Saya pas sholat itu saya bilang ini, ya Allah, ini beneran. Sampai saya tuh kan, kamu minta apa kamu? Mau minta sholat cuma di rumah kamu? Saya wujudkan kamu hari ini. Bener-bener saya duduk di depan barisan terdepan. Kasih ya. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those to learn, understand, and grow in their Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Amanah Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam suasana yang hikmat dan bahagia ini, persembahan dari hadiah makanan dan seterusnya dari keluarga Ustadzah Maslahah, kami ucapkan terima kasih. Oh, dan ibu-ibu sekalian, para ustadzah sekalian yang telah memberikan hadiah berkah ini di rumah yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita akan ada satu perbincangan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cuman sebelumnya kita akan ikuti bersama wisuda dari Ananda Sally Aprilia. Kepada Ustadzah Maslahah dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu semua, hari ini setelah melalui pembelajaran maraton, Mbak Selis sudah bisa melaksanakan sholat, dan hari ini adalah apa ini sebutannya? Ujian wisuda. 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 Ya, sudah selesai dalam pembelajaran sholat, dan tentu saja fikih-fikih sederhana, kemudian rukun Islam, rukun iman, termasuk rajin. Hari Sabtu datang offline, kemudian kalau malam online, dan termasuk kritis ya, banyak bertanya. Tentu saja setelah wisuda ini Ananda Seli masih bisa bertanya-tanya, dan sudah saya bikinkan grup. Mudah-mudahan grup itu nanti bisa hidup untuk bisa saling belajar di situ dan berbagi pengalaman. Baik, silakan Langsung. Mbak Seli. Iya. Ya, kan pertamanya Bismillahirrohmanirrohim. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrotau wa asila. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warjukni wahdini warafini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Ustadz, nilainya berapa Ustadz? Ustadz ke yang kasih nilai. Nih Ustadz ke kasih nilai. Kalau saya punya apa, semua saya kasih buat anak ini. Allah, Masya Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Bunda. Si kakak dua ini, setiap kali saya ketemu mereka saya nangis. Kenapa? Karena saya diajar begini, tahu diri kau tahu diri, kau harus tahu diri. Betapa cintanya Allah, betapa cintanya Allah gitu. Saya diajar untuk apa? Saya ini bukan siapa-siapa. Saya selalu seperti apa dengan Ustadz Ipung, dengan semua ustadz-ustadz muda dan ustazah Miru dan semua di Hagia Sophia. Kita ini bukan siapa-siapa. Dan ini juga jadi bukti insya Allah buat setiap orang yang menganggap bahwa syahadat itu adalah habis syahadat udah sama Hagia Sophia dilepas. Enggak. Karena apa? Karena kita jadi merasa bahwa setiap saat Allah melihat kita, Kak. Jangan takut ya, Kak. Udah stop kayak gitu kita. Ayo kita maju terus. Di hati kita hanya ada Allah Rasulullah, Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Kita nggak perlu minta dia lepaskan kita dari masalah, Kak. Wallahi, sungguh. Hati saya senang banget. Setiap kali ada yang syahadat dan saya tahu orang-orangnya gitu, saya bilang, ya Allah, fabi ay ala'i rabbikum wa tukatsiban, fabi ay ala'i rabbikum wa tukatsiban, ya Allah, nikmat apa lagi yang aku dustakan daripadamu, ya Allah. Nggak ada, udah nggak ada lagi. Kekayaan yang paling indah ya, Mas, antum tahu ya, udah kepalanya kayak nama ya, jadi dia udah nggak tersinggung lagi di belakang, udah ngerti dia kepalanya saya kayak apa. Jangan ada lagi rasa mengeluh. Satu kali kita mengeluh dalam kehidupan kita berislam, ingat, minta tolong banget, ingat. Kayak nama minta tolong banget. Ada satu pintu rizki yang ditutup. Ngeri nggak tuh? Mengeluh, nih mengeluh. Ya Allah, aku kurang apa lagi sih? Aku sudah memberikan yang terbaik untuk agama Islam. Aku sudah berkeliling berdakwah. Aku sudah mengurus orang-orang mualaf. Aku sudah memberikan sedekah. Aku sudah memberikan infak. Aku sudah. Tapi kok aku untuk urusan begini aja aku nggak dikasih jalan keluar, ya Allah. Hati-hati. Hati-hati. Malaikat Allah bilang, oh, menurut kamu ini jalan kamu ditutup ya? Oke, aku tutup. Selesai. Selesai. Hati-hati. Selesai. Kamu tidak akan punya jalan keluar untuk masalah ini. Karena itu permintaan kamu. Keluhan itu kan ibarat minta apa? Mengeluh, ngerti gak sih? Mengeluh. Aduh, kenapa sih udah Islam, udah membantu orang Islam, apapun ku korbankan untuk orang Islam, tapi kok
Aku untuk masalah ini kok aku seperti nggak punya jalan keluar gitu, mentok. Begitu kita bilang, aduh kok nggak ada jalan keluar, malaikat dengar, diambil doanya. Oh, mintanya yang itu, oke, tutup. Kan kamu bilang nggak ada jalan keluar, ya aku kasih. Be careful, jangan pernah mengeluh. Dalam keadaan apapun, mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Suami ngeselin, jangan pernah keluar kata-kata yang aneh-aneh. Ingat. Misalnya marah banget sama suami. Ini bukan saya ngajarin ya, bukan. Saya kasih tahu aja. Kita mau marah, mau maki gitu ya. Gini aja, saya kasih tahu cara maki yang baik, yang saya ajarin lah. Kalau kesel sama suami gitu. Dasar lu ganteng lu. Iya gitu aja. Dasar lu penghafal Al-Quran lu. Dasar lu rajin sholat lu. Dasar lu ahli ibadah lu. Dasar lu cintaku. Dasar lu makin ganteng tiap hari. Dasar aku kok makin cinta sama kau. Gak apa-apa marah-marah, kesel banting-banting apa kayak gak apa-apa. Tapi sampai bilang, dasar ayah tuh, abi tuh gitu tuh. Bikin aku makin cinta tuh gitu. Boleh nggak berarti marah sama? Boleh, tapi kata-katanya itu, jangan yang lain. Kenapa? Bahaya. Karena malaikat mencatat. Ya saya selalu bilang sama Ustadz Ipung, Ustadz Ipung ini apa? Dia bukti hidup. Ada yang syahadat diangkat tangan, bojok dia. Dijabah. Saya sampai ya Afwan ya, minta maaf banget. Saya sampai mengimani gini. Saya berangkat nanti nih Jordan itu karena doa dia loh. Berangkat ke sana, berangkat kemari, berangkat ke sana, ini dia yang doain. Sehingga saya bisa berdakwah buat orang. Dia suka mojok, kalau ada yang syarat dia mojok dia. Dia seperti mendapatkan satu rumus. Ketika ada yang orang bilang asyhadu, dia pura-pura doa. Dia suka gitu tuh. Perhatikan deh, kalau dia syahadat, ini dia orang suka mojok. Itu ada sesuatu yang dia sampaikan kepada Allah. Kenapa? Karena Ustadz Ipung, saya dan yang lain-lain mengimani setiap ada orang yang mengucapkan baru A doang nih, mau asyhadu, baru sampai situ itu malaikat turun. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli. Untuk apa? Yang syahadat kan ini orang nih misalnya nih. Malaikat, ayo mana yang minta? Ayo, gitu. Itu malaikat itu sampai merinding saya itu. Ini yang bikin saya makin cinta sama Islam. Setelah kita gali Islam, Islam tuh dahsyat bunda. Wallahu Akbar. Masya Allah. Jadi untuk hal-hal remeh-temeh, kayak saya waktu itu bayar sekolah puyeng, bayar sekolah anak, bayar listrik, bayar air. Gue mah gak pusing pikirin. Kenapa? Lewat terus. Setiap detik, setiap apa gitu. Lewat dia. Ayo, minta. Ayo. Kok kenapa Allah tidak menolong aku? Lu kagak minta, minta. Kan Allah Maha tahu. Elunya ngomong. Allah memang Maha tahu. Elunya ngomong apa enggak? Ngomong yuk, ngomong. Ini bedanya Islam dengan agama yang lain. Ini makanya orang Islam berani bilang inna dina indallahil. Karena Yesus juga melakukan itu. Di dalam Lukas 24, malaikat Tuhan turun kepada beliau Yesus di Taman Getsemani namanya, untuk menjawab doa beliau. Karena beliau bilang seperti yang Seli hafalkan tadi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Matius 26 nomor 39. Lalu ia maju sedikit. Sadap, hafal. Ini sebetulnya pendetanya dia apa yang tadi? Hafal. Lalu ia maju sedikit dan ia bersujud lalu berdoa,
Ya, ya Bapak. Jikalau sekiranya cawan ini itu kan lalu daripadaku itu kan ya. Janganlah. Ini sebetulnya pendeta Pak Ustaz. Saya curiga. Jangan-jangan dia guru sekolah minggu. Sebentar lagi kita keliling gini pakai apa? Kolektor. Saya tuh kalau ngomong dia nyaut gitu, asik jadinya. Jadi sebetulnya saya kurang pede sekarang. Nanti jangan-jangan yang dipanggil itu untuk tausiah dia. Yesus mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sambil bersujud. Lalu dia duduk di antara dua sujud. Perhatikan baik-baik. Namanya selotah. Selotah, T-S-E, lotah, double T. Selotah. Ini bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani namanya tefilah. Ini bahasanya Yesus, kampungnya Nazaret namanya. Notsri, Hanotsri. Maka itu nama agamanya Nasaro. Yesus ini, Bunda, Ustazah, Yesus ini sholat. Dan Yesus tawaf. Yesus itu tawaf. Ya. Yesus ini bule, tapi melakukan ibadah Islam, puasa, zakat. Saya bilang jangan-jangan Yesus mualaf juga, karena dia bule, ya kan? Foto-fotonya bule, ya kan? Jangan-jangan Yesus mualaf. Apakah dia masih nunggu sertifikat kayak si Sally? Apakah dia juga akan menghubungi si Bunda Ustazah dokter? Ya kan, dia bilang, Bunda, kenapa? Mau wisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya tadi, ya saya paling senang Sally ngomong gini. Mas, saya paling senang tadi dia ngomong gini. Robbana walakal hamd. Ya, itu D-nya itu ke hati saya gitu. Robbana walakal hamd. Tapi dia udah bisa bikin gua nangis hari ini, Masya Allah, barakallah. Ya, begini. Agama kita itu, saya punya tontonan yang Ustadz sampaikan tadi. Oh ya, baik. Jadi Bapak Ibu pemirsa, para hadirin sekalian yang kami muliakan, sekarang itu ada teknologi namanya teknologi AI. Jadi AI itu yang dia memadankan kemampuan manusia itu lalu dibikin sebuah program gitu. Itu namanya AI. Dan ada ancaman AI itu nanti kemungkinan potensi mengalahkan manusia. Nah, sekarang foto itu, Ustaz, foto antara foto lama, foto diam, foto-foto kuno itu dipampangkan dengan foto baru, foto seseorang, lalu kemudian nanti dibuat berpelukan, bisa ketemu berpelukan. Nah, ini ada foto, Ustaz, foto Yesus. Saking ada ini seseorang Kristen, dia saking cintanya kepada Yesus, itu foto Yesus dipampang di sampingnya dia, lalu dia berpelukan kepada Yesus. Lalu kemudian ganti lagi Yesus yang lain, fotonya lagi foto Yesus dengan rupa yang lain, lalu berpelukan lagi. Kemudian datang lagi Yesus, rupa yang lain, berpelukan lagi. Ini kita saksikan. Yang pertama, jadi ini Yesus. Oh, gondrong. Ya, gondrong. Lalu dia berpelukan, saking cintanya dia kepada Yesus. Ya, kemudian foto Yesus bentuk yang lain ini. Iya, beda lagi nih. Beda lagi. Nah, habis ini beda lagi. Loh. Oh iya. Beda lagi. Saya nggak tahu, Yesusnya banyak sekali ya. Nanti muncul lagi yang lain. Nah, yang mana Yesusnya, Ustaz? Nah, tadi kata Bapak itu kan Tuhannya banyak. Nah, Ya. baiklah. Ya, gini. Ada yang mancung, ada yang lebih mancung begitu. Karena itulah saya bicara ini. Yesus yang dimaksudkan oleh sosok, gini ya, sudah jelas ya, bahwa Yesus itu Muslim. Sekali lagi, Yesus itu Nabi Allah, Islam agamanya. Kenapa? Karena beliau bilang, Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ini bahasa Sunda. Ya bukanlah, ini bahasa
Ibrani. Shema Yisrael Adonai Elohenu. Allah Elohenu Adonai Echad. Echad. Kalau di bahasa Arab kan, ya, dengarlah orang itu, Kul hu Allahu. Oke, itu nanti bisa diingat, kitabnya namanya Markus pasal 12 ayat 29, ya tak? Lalu dia mengajarkan juga la ilaha illallah wa la ilaha illallah Allah wahidun sadiqun. Itu di ayat 32-nya. Oke lah, dia Islam. Yesus itu Islam, laki bule Islam, ya. Lalu ada nyambung dengan kata-kata Ustadz Ipung. Apa itu? Iya, tapi kok mukanya banyak? Yang benar yang mana? Yang benar itu yang versinya Ustadz K. Wah, sombong. Yang lain itu tidak benar. Versinya Ustadz K apa? Versinya Ustadz K, Yesus Arab. Kok gitu Ustadz K? Ya, dia bukan bule seperti yang di foto-foto. Bukan. Kenapa? Ini saya jelasin. Saya bilang, kok banyak? Karena orang itu sebetulnya adalah pembuat gambar Yesus. Sekali lagi ya, pelan-pelan ya. Kenapa gambar Yesusnya banyak? Karena si pembuat gambar Yesus adalah orang-orang yang benci Islam. Sehingga mereka menutupi kebenaran bahwa Yesus sebetulnya mukanya Arab. Wallahi bukan bohong. Ustadz Ipung boleh dibuka? Buka aja di Google. The Real Face of Jesus. Itu dari apa AI juga, artificial intelligence. Apa ya? Apa yang robot-robot itu lah, nggak ngerti lah. AI, ya kan? AI, artificial intelligence, ya kan? Gini, apa? The Real Face of Jesus according to AI. Jadi mereka mengumpulkan, Ustazah, ada penggalian arkeologi kerangka laki-laki Yahudi di Yerusalem dan di Nazaret dari 2000 tahun yang lalu. Itu kan berarti tidak jauh dari wajah Yesus. Jadinya kayak gimana? Jadinya itu yang hidungnya apa, rambutnya pendek. Ada gambar? Tuh ya. Tuh lihat. Tuh. Arab ini. Ini bukan asal gambar. Sekali lagi, ini bukan asal gambar. Para ahli teknologi AI, para ahli teologi atau ahli-ahli kitab, bukan orang Islam. Bukan. Profesor-profesor Katolik, profesor arkeologi, linguistikal, artinya bahasa, dan juga teologi. Jadi bukan orang Islam, nggak ada urusannya sama gini, nggak ada urusannya. Mereka yang bikin. Kenapa mereka dapat wajahnya begini, Arbi banget kan? Habaib, ya Habib, cium tangan. Habib, coba Ustaz udah lihat belum? Kasih lihat coba Ustaz. Ada nggak? Kasih lihat. Tampang di Habib. Masya Allah, ganteng. Anak aja yang laki-laki bilang Yesus tuh ganteng, wallahi ya. Nah, kenapa orang bisa kesimpulan akhirnya gambarnya wajahnya kayak gini? Karena pertama, beliau ini keturunan tidak ada bapak, pegang. Tidak ada gen bapak, tidak ada sperma. Langsung dari indung telurnya Mary atau Bunda Maria Hati Kudus, perawan Maria. Maria ini keturunan namanya suku Levi. Celana jeans, maka itu jangan beli lagi. Jangan beli yang asli. Kalau KW boleh, beli yang KW boleh. Levi tahu tulisannya LEVI,S. Yahudi tuh. Levi Strauss. Levi,S. Benar nggak? S-nya itu Strauss. Artinya orang-orang Yahudi yang lahir di Austria berimigrasi ke Amerika.
punya rumus untuk bikin bahan yang kuat. Jeans dipakai sama koboi, kuat, maka itu lambangnya jeans ditarik kuda. Yang bikin keluarga Levi. Kok dia Yahudi dari mana Levi? Nih dengerin. Putra Nabi Yakub alaihissalam ada 12. Saya sebutin nih satu-satu. Yang nyangkut yang mana ya? Ruben, Simon, Levi. Ini nih. Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda yang jadi Yahudi sekarang berindengan nama. Nih, Yehuda nenek moyangnya. Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda. Nomor 6, Gad. Penguasa perbankan di dunia. Monopoli keuangan. Negara kita diatur sama dia juga. Iya loh. Keturunan Gad itu ada yang nyambung sampai, pernah dengar nama ini? Keluarga pendiri. Nah, ini nanti diedit lagi, biasa. Gitu. Yang paling gahar itu adalah apa? Gunanya untuk apa? Bikin negara supaya terlibat hutang dan mereka tidak mampu bayar. Namanya sistem debt slavery. DEBT, debt, utang, slavery, budak. Saya nggak tahu negara kita udah masuk belum. Kita masih mampu nggak bayar hutang? Kalau nggak, selamat, welcome, selamat datang di perkumpulannya perbudakan orang Yahudi. Kok kata Ustadznya ya? Tuh seneng saya. Seneng saya. Udah ya. Ruben, Simon, Levi, Isakar, Yehuda, Gad. Tulisannya G-A-A-D. Gad. Naftali. Penguasa showbiz. Entertainment. Welcome to Hollywood. Coba perhatikan film Hollywood. Ada nggak yang mendukung Islam? Nggak ada. Semua film Hollywood mendiskreditkan orang Arab. Pasti dibilang Arab teroris, Arab pembunuh, Arab itu barbar, bodoh. Islam itu teroris. Islam yang menghancurkan Twin Tower pada tanggal 9 bulan 11. Sehingga orang Islam dibenci di Amerika, di Inggris, di Eropa, di negara-negara Amerika Latin, Islam dibenci. Dari sini Naftali, Gad, Naftali, Asher. Apa kalau orang jago pidato, gitu, retorika. Maka itu orang PBB itu paling gak pernah menang kalau debat sama orang Yahudi. Di PBB, jago dia retorikanya. Gad, Naftali, Asher, Daan, Zebulon. Nomor 11 yang paling tampan Nabi Yusuf Joseph. Nabi Yusuf nomor 11 paling tampan. Bungsu Benyamin. Maka itu namanya diambil menjadi pemimpin Israel. Benyamin, Natan, Yah. Natan itu pemberian, Yahu itu Yah. Yah, Tuhan. Maka itu dulu pernah ada yang tanya sama saya, Ustadznya ada hubungannya nggak? Apa bukaan internet pertama tuh? Yahoo. Ada yang bilang tadi, Yahweh, pernah dengar ya? Asik ya? Itulah seorang apologet itu. Saya bukannya mengecilkan apologet yang lain. Ini tolong jangan diedit. Kalau ini, seorang yang ngaku dirinya apologet Muslim atau mu'alaf yang ustadz, itu dia harus luas pengetahuannya, harus. Kalau enggak keteteran sendiri, bisa gila, beneran. Dia harus luas pengetahuannya. Udah ya. Benyamin, Bene, anak. Yamin, kanan, anak yang benar. Anak yang terakhir, anak bungsu. Benyamin, Natan, pemberian Yah. Benamin, Netanyahu, bener.
Artinya anak bungsu pemberian Tuhan. Tuh kelakuannya kayak gitu tuh. Kelakuannya sama orang Islam. Tuh kelakuannya tuh pemberian Tuhan tuh. Hati-hati Bunda, jangan terpleset dengan modernisasi yang ternyata menuntun kita kepada keyahudian. Yesusnya aja itu Muslim. Jangan sok tahu gini nih. Kita toleransi. Hati-hati tuh. Nanti insya Allah kalau saya ngumpul di mana sih Ustazah yang minta saya ke masjid, insya Allah ya Ustazah ya, insya Allah kita bongkar ini kepada para bunda. Kenapa? Banyak yang kebablasan toleransinya. Contoh nggak apa-apa ucapin selamat Natal 25 Desember, nggak apa-apa ya, karena kita kan ya namanya toleransi. Saya bilang ini sekarang nih, nanti disampaikan sama teman-temannya. Kenapa? Kata Ustadz Kay, si Ambon Debt Collector itu, dia bilang yang toleransi sayang sama itu yang tidak mengucapkan selamat Natal. Wih, jangan dipanggil Ustadz kayak gitu, nggak benar. Kenapa? Loh, dia yang bilang. Alasannya apa dia bilang gitu? Alasannya Alkitabnya bilang Yesusnya lahir 21 April. Enak aja orang-orang Islam selamat Natal ya, ayo ucapin, kalau enggak toleransi loh. Ayo, enak aja. Dari Hong Kong, orang yang punya ulang tahun aja kagak ada. 25 Desember itu hari lahirnya siapa? Dies Natalis Solis Invictum Deo, dewa setan. Namanya SOL, Sol, ketik. Ustadz kasih tahu, gampang aja supaya jangan cuma ngoceh, harus ada bukti. Sol Invictus. Jadi jangan so tahu, udah yuk kita rame-rame. Nggak usah lah. Ya udah gambar, Ustadz Ipung. La, yang ini aja lah, boleh lah. Itu dia tuh. Bersayap tuh. Ayolah. Ya. Ini nih yang lahirnya 25 Desember nih, ini nih. Ya. Ih, pinter banget. Google, Kak. Oh, Google juga. Berarti gak usah undang gua lah. Udah tahu. Nah, terakhir ya. Mari kita jangan juga terlalu lembek sama mu'alaf. Karena belakangan ini ada yang namanya MPP. Saya lagi keliling nih, mulai dari Manado ya kemarin ya. Manado, Sangihe, sama Ustadz Ipung lagi keliling, bilang hati-hati sama MPP. Apa itu MPP? Mu'alaf pura-pura. Hati-hati tuh, banyak sekarang. Mu'alaf pura-pura. Ya, bawa ini keliling minta pura-pura. Kata Ustadz Ipung, mu'alaf pura-pura. Keliling bawa sertifikat dari satu masjid ke masjid lain, minta kura-kura. Minta duit. Tahu nggak? Sedih tau nggak? Kayak film India tau nggak? Apa? Kuch hota hai itu. Aku diusir sama orang tuaku. Aku disiksa nggak punya uang. Marilah bantu aku mu'alaf dari Ayah Sofia. Aku nggak punya tempat tinggal. Aku butuh bantuan uang. Kalau dikasih baju nggak mau, Bu, Bunda. Iya wallahi. Dikasih makanan nggak mau, maunya duit. Orang Islam didatengin ke masjid, ngelihat kayak gitu, sah semuanya. Orang Islam tuh gampang terenyuh, tau nggak sih? Apalagi mu'alaf. Iya, apa juga dikasih kalau untuk mu'alaf, wallahi. Beneran, Kak. Beneran. Gua aja yang nggak mau. Kalau gua mau sih, gua udah punya mobil, Kak. Beneran. Tanya Ustadz Ipung. Ada yang mau ngebeliin gua rumah, wallahi, tanya Ustadz Ipung. Wallahi, ditanya Ustadz Ipung. Itu gua berangkat keluar, yang ngebiayain gua, Kak, berebut, ditanya dia. Wallahi, kalau cuma untuk gitu doang sih, kecil. Tapi bukan itu gitu. Dia keliling nih, dapat duit. Dia ngilang. Udah dapat duit, ngilang dia. Dia pindah. Nanti setahun dia balik lagi ke yang awal. Udah kayak mesin ATM.
Jadi dia punya 12 masjid. Setiap bulan dia datang ke masjid itu jadi ATM. Mu'alaf, beri mereka kekuatan iman supaya bisa menghadapi kehidupan. Kehidupan itu kejam, keras. Ayo kita tough gitu, tough. Jangan cengeng. Artinya apa jangan cengeng ini? Gantungkan semua kepada Allah. Jangan lagi 50-60%, 100%. Bila perlu 110% of your life. Ketika dia mengambil alih hidupmu, maka hidupmu bukanlah dirimu lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Allah yang mengambil alih semua bebanku. Dan ketika Allah mengambil alih bebanku, dijamin ada jalan keluar, dijamin ada rezeki, dijamin hidup kita sama anak-anak kita aman, tentrem, damai, berkah. Demikian, jangan berhenti belajar Islam. Kakak sama anak-anak, jangan takut kak, ya, jangan takut, maju terus kakak, gantungkan sama Allah, gantungkan, dia pasti menjawab kakak, karena Allah ada, Allah itu ada kak, oke? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat, tahu? Hati yang senang, namun semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang Gembira, Tuhan senang. bikin Allah senang terus kak. Jangan mengeluh, maju terus, samperin si ustazah, belajar Islam, telepon Ustaz Ibu, kita saling menguatkan. Sally, jangan lepas si bunda. Kakak, jangan lepas si bunda. Kakak Usi, jangan lepas si bunda. Tempel terus dia, tanya terus tentang Islam. Allah sayang kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Ella ini adalah syahadatnya dulu bareng bersama Cici Jesslyn. Jadi Bu Ella duluan sore, jam 4 sore beliau, terus kemudian Cici ini ba'da maghrib, Cici Jesslyn. Tapi Cici Jesslyn menyaksikan beliau bersyahadat, dan dua-duanya itu syahadat dadakan. Jadi sama-sama syahadat dadakan. Baik, silakan Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini saya di luar jadwal sebenarnya, ada tugas kerjaan tadi, tapi saya percaya semua bukan karena kekuatan saya, bukan kegagahan saya datang ke sini. Saya memang dibimbing oleh Ustazah Maslahah. Setelah pensyahadatan, lalu bimbingan, lalu juga sertifikasi di sini. Setelah itu saya harusnya dijadwalkan untuk mulai masuk Iqra, ya, pembimbingan lebih dalam. Tapi karena waktu itu kebetulan Ustazah juga ada urusan yang keluarga meninggal dan pulang kampung, jadi kebetulan saya juga memberi waktu. Kebetulan saya juga ada kegiatan lain, jadi memang belum sempat sekali ke sini. Tapi rasa rindu itu kayak ada yang manggil gitu. Aduh, saya ini kok kayak ada hutang gitu loh, ya, gitu loh. Jadi akhirnya saya kesini, dan kebetulan alhamdulillahnya kita bisa kembali ketemu dengan Ustadz Ipung, Ustadz Kainama juga, sama ibu-ibu semua di sini. Saya kalau mau cerita mungkin gimana, how is it so far gitu ya, kalau udah sampai di sini. Saya cuma bilang alhamdulillah, gitu aja sih. Karena buat saya perjalanan hidup yang saya jalani dari sejak syahadat sampai sekarang sebenarnya bukan makin mudah, gitu ya. Perjalanan makin wow, gitu. Kalau dilihat ya semuanya, ya, mau rumah tangga, urusan ini itu dan keluarga dan bla 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 gitu. Tetapi satu hal yang saya bisa berbagi mungkin dengan saudara mungkin yang baru bersyahadat gitu ya, saya cuma mau bilang satu ketenangan yang tidak pernah saya miliki dulu. Amin. Gitu. Itu
Betul kata Ustadz, itu apa ya Ustadz, tanpa perlu kita katakan secara lisan, saya udah ngerasa saya ada jaminan gitu loh. Jadi saya udah nggak ada takut lagi. Artinya takut itu bukan karena kita, oh nanti takut katakanlah keluarga atau serangan dari sana sini atau apapun, tapi karena di dalam hati, di lubuk, from the bottom of my heart, I feel like I'm comfortable right now gitu. Jadi saya merasa siapa yang buat ini gitu ya, kok harusnya kan kayak lost gitu ya, hilang atau segala macam. Saya mungkin tidak bisa ngerasa oh ada bimbingan yang 100% gitu. Kita tidak bisa mengharapkan juga ya Sofia untuk ini, karena saya merasa Allah yang pilih saya. Amin. Untuk itu saya juga harus saya sudah menjemput itu, jangan sia-siakan itu kan gitu ya, seperti itu. Jadi lewat Ayah Sofia ya memang betul kami bersyukur kalau ada yayasan ini di mana kami mungkin bisa berbagi gitu ya, dengan lewat ustazah juga kita bisa tanya segala macam gitu ya. Kalau mungkin ada keluh kesah, saya juga mungkin menganggap ustazah jadi seperti seorang ibu ya. Amin. Untuk saya curhat bagaimana dengan ini, seperti itu berjalan saja seperti itu gitu loh. Jadi yang saya rasakan setelah sejauh ini, sesulit apapun masalah yang mungkin aduh terpaannya itu kalau diceritain itu pasti lama gitu ya. Saya yakin juga teman-teman mualaf juga akan ngalamin hal yang sama gitu, apalagi yang baru. Jangan menganggap terus langsung hidup itu enak, enggak. Tapi di situ saya rasakan semakin kita mau dekat, semakin kita mau cari, itu otomatis tuh ada aja kok ini lagi. Nah betul yang Ustadz bilang, ikhlas kan, itu satu hal yang saya pelajari dari Islam. Itu ikhlas, sabar ya, sederhana. Buat saya kesederhanaan itu yang buat saya jatuh cinta. Saya nggak tahu gimana caranya ya, dari hal-hal kecil misalnya saat beribadah ya, kita tidak perlu sibuk dengan aduh celana apa yang mau dipakai nih, baju apa, lipstick dan segala macam, aduh harus ganti baju, harus ini nih. Mau ke tempat ibadah kita harus sibuk besok pakai baju apa. Memang betul kita juga menghargai pastinya, tapi pada saat saya lihat di Islam itu semuanya sama gitu ya, tidak ada yang terlihat satupun gitu. Kalau saya boleh bilang terbesar adalah saat saya beribadah pas Lebaran itu ya, sholat Id gitu ya. Sholat Id pertama saya di Istiqlal gitu. Saya langsung ke sana dan saya langsung terjun ke sana, tiba jam 4 pagi saya udah di sana. Saya nggak tahu gimana caranya, pokoknya saya dimudahkan, alhamdulillah. Saya sendiri, tidak ada teman saya yang harusnya menemani, malah dia nggak bisa ikutan gitu loh. Memang saya harus sendiri gitu ya. Itu pertama. Yang kedua adalah waktu saat Lebaran haji ya, itu kebetulan saya rumah orang tua itu memang dekat sekali dengan masjid. Saya di situ sebelum itu udah berpikiran, aduh ke masjid mana nih gitu kan. Terus teman-teman bilang gini, nggak usah kemana-mana, cari dulu yang dekat, penuhi dulu yang dekat. Ngapain kamu jauh-jauh? Aduh tapi kan saya takut orang lain tuh nanti kenal apa segala macam. Ini mungkin saya sedikit kesaksian ya, sedikit aja gitu dari pengalaman saya. Akhirnya saya bilang, teman saya bilang, udah, Benar berarti. udah nggak usah kemana-mana. Saya beranikan diri. Saya cuma bilang ini, ya Allah, tolong jaga saya dong, gitu loh. Tolong biar orang lain tuh pada nggak ngeliat, gimana caranya ya, gitu kan nggak mungkin ya. Saya jalankan sholat, saya duduk paling barisan pertama di antara pembatas pria dan wanita gitu ya. Ikhwan sama akhwan gitu ya, pembatasnya. Saya diri paling pertama. Itu kiri kanan saya tetangga, kiri kanan tetangga, setetangga-tetangganya. Tetangga dari kecil, tetangga. Tapi semua nggak ada yang kenal dari awal sampai akhir. Sampai saya mau assalamualaikum, saya tuh takut gitu. Takut kan kekenal gitu. Itu belakang tuh semuanya orang-orang. Saya kira, ya Allah, gimana? Saya cuma bilang, ya Allah, aku pasrahkan semua kepadamu. Kalau memang hari ini waktunya, ya sudah, terserah bagaimana engkau saja. Tapi mungkin saya minta gitu, tapi jangan dulu dong, aku bisa nggak, aku takut gitu ya. Namanya masih ada rasa ini. Allah itu Allah, betul-betul Allah kasih. Itu nggak ada yang lihat satupun. Udah gitu, yang paling ininya sekali adalah biasanya kalau misalnya sholat itu ya biasanya ada suara anak kecil atau adalah suara-suara bising gitu. Itu teman sebelah saya itu sampai bilang dari awal sampai akhir
hanya suara burung yang saya dengar, yang kita dengar. Burung, karena memang kebetulan saya dapat ya memang di luar ya gitu ya. Pas banget itu di gang menuju ke rumah ibu saya gitu. Kok saya sholat gitu, saya bilang, ini beneran ini saya di sini gitu. Sampai saya tuh nggak yakin. Akhirnya saya di flashback sama Allah, pikiran saya yang zaman dulu waktu saya kecil. Setiap ada orang muslim mau sholat itu Ustaz, gang kami itu kan selalu ditutup. Nah papi itu selalu bilang gini, ayo cepet-cepet sebelum orang-orang pada siap-siap, jangan jalan kayak artis gitu, terus orang mesti lihat-liatin kamu. Karena papi saya itu orangnya sangat toleransi sekali dengan umat muslim, sangat-sangat, beliau sangat menghormati gitu ya. Jadi, oh gitu ya, ya cepetan sebelum orang-orang pada duduk tuh kita udah harus keluar mau ke gereja gitu, karena kan takut ini permisi gitu apa. Itu nggak tahu kenapa di tahun-tahun dulu itu saya lewat, saya selalu bilang gini, ya Allah pengen deh kayak mereka gitu, saya pengen deh kayak gini. Itu umur berapa saya nggak tahu, umur mungkin SD, SMP, begitu. Gitu, kejadian jadi Islam tuh. Nah, tapi detik itu diambil ya sama malaikat yang tadi saya bilang. Nah, ucapan itu betul. Betul, itu nggak tahu SD, SMP, dan setiap tahun saya lewat gini, pengen deh kayak mereka kok rame-rame gitu. Terus kalau dulu mohon maaf ya, kalau dulu mukena itu kan lebih banyak putih gitu ya, nggak ada yang batik dan segala macam. Jadi buat saya tuh kok enaknya, sedangkan saya lewat tuh dengan rok pendek, dengan sibuk lah dengan ya ketuk sepatu gitu. Misi lewat gitu ya kan, mereka elah gitu ya, misi. Saya pas sholat itu saya bilang gini, ya Allah ini beneran. Sampai saya tuh gini, kamu minta apa kamu? Mau minta sholat cuma di rumah kamu, saya wujudkan kamu hari ini. Bener-bener saya duduk di depan, barisan terdepan, gak satupun manusia yang kenal dan lihat saya. Yang lucunya pas mau berdiri, aduh udah mau berdiri nih kan mereka ada beberapa yang belum sampai apa tuh, kalau khotbah ya belum selesai kan udah mulai ada yang beberes berdiri gitu. Saya sampai aduh gimana ini saya kalau saya telat, jadi saya kayak kejar-kejaran gitu. Saya tuh begini ya, tapi alhamdulillah itu udah melewati, saya sholatnya udah alhamdulillah saya khusyuk banget dapetnya, alhamdulillah banget. Khotbahnya juga saya kena banget gitu ya, udah selesai itu. Nah repot nih, waduh tetangga kiri kanan udah mau berdiri nih gini. Saya lihat aduh gimana ini ibu ini. Itu nggak tahu gimana, saya berdiri, saya ambil sendal saya, lewat aja gitu, masuk. Kalau orang Jakarta sekarang bilang kabur gitu ya, masuk langsung gitu. Itu nggak ada yang lihat satupun. Saya, ya Allah, saya bilang gitu. Dan kebetulan hari itu memang udah saya nggak tahu deh, itu udah rancangannya banget deh, udah kebetulan ibu saya waktu itu ada acara keluar kota, jadi saya memang nggak, saya bilang ya Allah saya pengen banget sholat di sini, ini kan masjid dekat rumah, tapi saya harus jauh-jauh gimana. Benar itu Allah kasih semuanya. Jadi singkat ceritain, cuma saya mau bilang gini, mungkin untuk teman yang lebih baru dikit dari saya gitu, seberat apapun, sesulit apapun, serahkan sama Allah. Amin. Rasa takut itu pasti jauh berbeda. Amin. Gitu. Mungkin saya kilas balik sedikit aja ya, waktu sebelum saya syahadat, saya nggak bisa tidur setiap malam. Rasa takut, mikirin uang, mikirin rumah tangga, mikirin orang tua, mikirin diri saya sendiri, diri kami, kita. Setelah saya syahadat, tidur nyenyak. Dalam artian bukan masalah selesai ya, tapi kita dikasih apa ya? Dikasih yang nggak bisa diungkapin gitu loh. Ya Allah kok gini ya, kok bisa ya. Setenang itu kita dikasih gitu loh. Jadi saat kita berserah 100.000% mungkin ya, kayak this is me, I surrender my life to you gitu ya, aku serahkan semua hidupku padamu. Rasa takut itu manusiawi, Allah pasti nyisain lah dikit, nggak mungkin tuh yang namanya diangkat semua. Takutnya kita sombong gitu kan, kalau kita udah bener-bener wah diri begitu. Enggak, rasa takut itu pasti tetap ada, tapi saat menghadapi itunya itu berbeda banget ibu-ibu. Itu satu. Kedua, nggak tahu kenapa, satu yang saya rindukan adalah sholat. Sholat itu ngangenin Ustadz. Sangat ngangenin. Mohon maaf kalau kita lagi kayak in period time gitu ya, as a woman, selama 1 minggu. Saya tuh ngejar lama banget sih ini gitu, kok kayak ada yang kangen gitu, gimana sih ini kayak gitu Bu, untuk sholat gitu. Seperti itu juga saya bilang bahwasannya, kebetulan saya juga nggak tahu lagi, ternyata saya udah punya alarm ya, setiap ini bunyi kalau teman-teman sekarang
HP-nya ustazah tuh. Masya Allah. Apa? Aku gini, apaan sih? Saya malu kadang-kadang. Nggak ada yang bunyi soalnya teman-teman saya yang muslim juga. Gitu kan. Ustazah. Oh, amin ya Allah. Jadi langsung keinget gitu ya. Well, kembali lagi manusia ya, masih ada mungkin bolong atau apa. Tapi rasa kangen, rasa rindu saya yakin nggak 100.000, nggak semua orang punya. Ya, jadi waktu itu gini, pagi subuh bangun, sholat, selesain anak, ngapa-ngapain, sholat lagi. Oh iya, zuhur ya, oh iya zuhur. Asar, gini, maghrib isya. Kalau benar-benar dipikirin secara ini, disitulah Allah sebenarnya ngingatin kita. Secepat itu sebenarnya hidup. Hidup tuh ada waktunya. Pagi, siang, sore, malam gitu ya. Tengah hari, sore, malam. Mau ngapain nih kita? Gitu. Mau kemana nih kita? Gitu. Mau ngapain aja? Gitu ya. Oh sibuk gini. Duluin ini. Misalnya anak duluan. Subuhnya ntar gini. Terus ada yang ngingetin. Yo, masih mau ntar-ntaran. Berarti yang kamu minta ntar-ntaran juga. Ya Allah, jangan ya Allah gitu. Nah, itu nempel terus dikejar-kejar. Nah, yang saya rasakan sekarang hidupnya memang dikejar-kejar. Tapi dikejar-kejar siapa? Kejar-kejar Allah. Gitu. Jadi apa ya? Kalau mau dibilang, Ibu gimana pengalamannya gitu? Emang Ibu sama keluarga gini-gini? Saya berasal dari budaya dan keluarga dan kebetulan kulit yang sama dengan Ustadz Kay. Kami keluarga yang sangat kental dan very strict ya gitu loh. Kalau perlu, aduh nggak tahu lah harus ngomongnya gimana gitu ya. Kalau mungkin yang pernah berteman, Ustadz Ipung rasis banget sih. Iya, ngomongin kulit. Iya. Tapi kita kan manis ya kok. Gitu loh. Jadi seperti itulah kurang lebihnya. Kok bisa gitu ya? It's not me. It wasn't me who decide to call Ustadz Ipung pada pagi hari itu. Bukan saya yang telepon. Saya udah mau telepon, enggak lihat Ayah Sofia cuma nangis. Akhirnya Allah bilang, buat apa lu nangis doang? When is your time? Kapan waktu kamu? Saya masih ulur, tarik, tidur masih nggak nyenyak, terus dinikmatin. Pada satu saat saya udah lupa itu YouTube-nya siapa. Pada saat itu saya nangis sekejar-kejarnya akhirnya. Now or never, itu Allah bilang sama saya. Saya percaya bukan ya roh-roh apalah, enggak, itu bukan. Hari ini atau tidak sama sekali. Selesai kamu sama saya. Di situ langsung saya telepon Ustadz. Itu perjalanan singkat saya seperti itu. Nah, kesininya lagi, kembali ke sini sekarang udah kayak gimana? Berserah aja udah. Gitu loh. Itu nanti ngikutin semuanya. Itu aja sih. Jadi mungkin saya cuman ya berbagi, kita jangan berharap Allah kasih kemudahan. Karena kalau kita dapat kemudahan ya udah kita nggak butuh sama Allah gitu kan. Nanti ntar aja saat ketemu aja gitu. Enggak gitu loh. Jadi mungkin saya juga ngomongnya sekarang kayaknya enak gitu, tapi ya harus saya bagikan gitu, karena itu yang that's what I feel gitu, itu yang saya rasakan gitu loh. Jadi kalaupun nanti di depannya misalnya 500 orang atau 100 orang dari keluarga dulu misalnya 10-20 nyerang, saya bilang well this is me now, this is my certificate, ya kan, sertifikat saya, dan bukan saya yang memilih tapi dia yang memilih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu Emelda, silakan. Ya, sedikit aja nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin berbagi pengalaman saya selama sesudah bersahadat. Ya. Jadi semenjak saya sebelum bersahadat dengan sesudah bersahadat, saya merasa sangat beda sekali. Hidup saya tuh sangat beda. Di yang lama saya tidak pernah, walaupun tekun, tapi saya tidak pernah yang namanya tenang, kedamaian itu. Tapi setelah saya memutuskan, anak saya bilang, ayo mak kita bersahadat. Dari semenjak itu saya sangat merasakan
bagaimana tenangnya saya. Kalau secara manusia, segitu masalahnya kok kuat ya. Tapi karena saya pasrah, sepasrah-pasrahnya. Kalau sudah mentok, saya hanya bisa menangis di sajadah. Bagus, mantap. Sejadi-jadinya. Itulah tempat saya mencurahkan keluh kesah. Dan setelah itu rasanya walaupun masalahnya nggak selesai, tapi tenang hati saya, sangat tenang gitu. Dan itu juga support dengan anak saya yang pertama yang mengajak saya jadi bersahadat itu mensupport saya, Mak harus kuat, selalu mengingatkan sholat, bahkan yang tadinya sebelum bersyahadat ini anak ini paling malas, susah bangun siang, kalau mau sekolah tuh mesti fak baru bangun. Tapi ini nggak setia, jam 3 dia bangunkan kami untuk tahajud. Jadi dialah kepala rumah tangga. Karena si ini kan masih ikut-ikutan, belum begitu paham, tapi alhamdulillah. Jadi mereka tuh jam 3 sudah pada bangun semua untuk tahajud. Dan sekarang di sekolahannya si Gabriela ini awalnya tidak pernah ada sholat duha kecuali guru-gurunya. Jadi Mak, saya sarankan kamu kelas 6, Mama nggak bisa bantu apa-apa, kamu sendiri yang menentukan jalannya gimana, Mak. Les ya, Mak? Enggak. Bawa makanan, kamu sholat duha, datang ke sekolah sholat duha. Dan alhamdulillah sekarang semua murid dari 800 itu diwajibkan untuk sholat duha di lapangan. Gara-gara Gabriel. Baru 3 bulan dia, waktu itu ya baru 3 bulan syahadat dia udah memberi. Iya, Iqra, Mak, aku kok harus masuk ke Iqra 4, saya nggak mau, saya maunya Quran gitu. Ya kan, ketuk-ketukannya mungkin kan kamu harus diajarin. Dia pede. Bagus. Kalau hari Jumat dia yang baca Quran di atas panggung. Kalau pagi itu, jadi itu yang membuat syahadatnya Gabriela sekeluarga. Membuat saya tuh bangga, membuat saya tuh kuat, tenang walaupun morat marit kehidupan kami, tapi Allah tuh benar-benar menjamin hidup kami, memberi ketenangan. Terus apapun yang kira-kira, Mak saya perlu gini, saya bilang harus begini, enggak, doa, ambil saja ada kamu doa. Mama nggak bisa bantu apa-apa, dan alhamdulillah kebutuhannya apa dia ini. Dan rencana dia ada tanggal berapa tuh, seminggu lagi mau dikirim dari sekolah mengikuti pelatihan Quran di Indramayu. Iya, Gelis. Dia kan mualaf. Gurunya tahu? Tahu, Pak. Justru dia dijadikan contoh di sekolah itu. Parah. Karena Saya kalau jadi gurunya marah nggak boleh. Karena saya iri. Iya. Jadi buat yang lain, ini yang kok bisa, yang lain kok yang dari lahir dia begitu, dari Islam istilahnya kan nggak ada semangatnya gitu. iya, benar. Ya, alhamdulillah itu. Iya kali ya. Iya, untuk motivasi murid yang lain. Sholat duha kan mereka nggak pernah mau, paling gurunya paling berapa gelintir. Tapi semenjak anak ini sholat terus, duhanya nggak pernah absen. Jadi gurunya mungkin malu keluar di kelasnya, suruh duha semua. Yang tadinya musholahnya kecil nggak muat, sekarang di lapangan. Di lapangan sholat duha. Iya, digelarin apa? Kayak terpal gitu. Ngalir pusat itu tuh. Iya, kapan-kapan saya videoin sering. Udah, alhamdulillah, jadi itu yang membuat saya bangga. Saya menjadi mualaf, saya bangga sekali. Jadi itu aja yang cerita yang dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Allah berkahi kakak. Ditutup dengan serah terima wis sudah. Wis sudah. Wis sudah. Wis sudah. Baik, ini sertifikat pensyahadatan atas nama Sally Aprilia, agama asal sebelumnya Kristen, bersyahadat pada hari Selasa 23 Juli 2024, telah melalui pembimbingan dan sudah berhak atas sertifikat pensyahadatan. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Baik, dimasukin ya. Kasih Bu. Ibu silahkan. Dapat uang Terima kasih kehadirannya. Terima kasih ya Bu ya. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين